Perkenalkan, nama saya Fernanda Mediwanto Rahman, NIM 1808 1020 1116. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengembangan sistem. Dalam tahap-tahap pengembangan sistem, ada beberapa tahap, yaitu diantaranya yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem dilontarkan. Dalam tahap perencanaan ini, pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya. Keuntungan yang diperoleh dalam tahap ini yaitu antara lain yang pertama, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial. Yang ketiga, yaitu dapat mengatur urutan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahap-tahap selanjutnya. Yang terakhir adalah tersedianya sarana pengendalian. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Dalam tahap analisis ini terdapat dua aspek yang menjadi fokus pada tahap ini, yaitu aspek bisnis dan aspek teknologi. Dalam analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuannya dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis yang terkait dan akan memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah penting yang harus segera ditangani. Analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan skenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan. Tahap yang ketiga yaitu tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis melakukan perancangan komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan mereka bangun. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama, tim bisnis atau manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembangunan fisik. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem sesungguhnya akan dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, karena semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi dalam skala yang lebih detail. Tahap konstruksi ini paling banyak menggunakan sumber daya terbesar, terutama dalam penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Tahap yang kelima yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi di sini merupakan tahap yang paling kritis karena pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan implementasi sistem baru. Desain pekerjaan utama dalam implementasi sistem yaitu mencakup hal-hal berikut. Pertama, merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi. Kedua, mengumumkan rencana implementasi. Ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras dan lunak. Keempat, menyiapkan database. Kelima, menyiapkan fasilitas fisik. Keenam, memberikan pelatihan dan workshop. Ketujuh, menyiapkan saat yang tepat untuk peralihan sistem. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sistem baru. Tahap yang terakhir yaitu di sini tahap pasca implementasi. Berdasarkan perspektif manajemen, tahap pasca implementasi adalah berupa suatu aktivitas, yaitu harus ada personel atau divisi yang dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi ini adalah pemeliharaan sistem yang dikelola secara terus-menerus.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem informasi. Yang pertama yaitu faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan di sini dalam pengembangan sistem informasi antara lain karena adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, dan harapan perusahaan yang nyata. Di sini keberhasilan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam perusahaan tidak hanya bergantung pada baik tidaknya suatu sistem informasi yang diterapkan atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat dalam kegagalan penerapan sistem informasi. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Kurangnya komitmen dari pihak eksekutif puncak untuk lebih terlibat dan menunjang lancarnya implementasi sistem informasi dalam perusahaannya serta prosedur yang jelas dalam penerapan sistem informasi akan menyebabkan penerapan sistem informasi menjadi sia-sia. Yang kedua yaitu tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di tahap-tahap dalam pengembangan sistem informasi. Sistem tahap yang pertama yaitu perencanaan harus memang benar-benar dilakukan secara detail, karena perencanaan sendiri adalah tahap pertama yang akan menjadi kesuksesan di tahap-tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu inkompetensi secara teknologi. Kurangnya keterampilan dari tenaga-tenaga yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan teknologi informasi dan kurangnya inisiatif dan keaktifan SDM dalam mensosialisasikan keuntungan dan kemudahan dari sistem informasi yang ada tentu akan menyebabkan sistem yang diterapkan tidak akan berjalan seperti yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu strategi dan tujuan yang tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Banyak pimpinan perusahaan tidak mengetahui visi, misi, strategi, ataupun rencana bisnis yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi di perusahaannya. Strategi dan tujuan merupakan faktor penting yang menjadi penentu seberapa besar pencapaian yang diinginkan ketika perusahaan akan melakukan sesuatu. Dengan tidak jelasnya strategi dan tujuan penerapan sistem informasi, perusahaan tidak dapat menunjukkan apa yang harus mereka gunakan. Penghambat selanjutnya yang terakhir adalah tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem merupakan salah satu penyebab gagalnya implementasi sistem informasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.